Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan penjelasan mengenai ibadah keluarga pada malam hari ini. Pertama, ibadah keluarga yang dilaksanakan secara daring pada malam ini terkoneksi juga di channel YouTube GPIB Petra Bogor pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua, jemaat agar menyiapkan perlengkapan ibadah, yaitu Alkitab dan tempat untuk menaruh persembahan. 3. Di bagian tata ibadah yang ada arahan berdiri, bisa dilakukan jika jemaat memungkinkan untuk berdiri. Apabila tidak memungkinkan, jemaat bisa duduk. Selamat beribadah. Jemaat, mari kita mulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Roh Kristus telah menghimpun kita kembali malam ini untuk beribadah bersama keluarga secara daring dari rumah masing-masing, hanya untuk memuji dan memuliakan namanya. Saudara-saudara, kita akan memulai ibadah keluarga malam ini secara daring dari rumah masing-masing. Untuk itu, saya undang jemaat berdiri untuk memuji Tuhan dari KK 59 ayat 1. Tuhan Allah hadir. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Allah Maha Pemurah, oleh pekerjaan-Mu sendiri, umat telah berkumpul dalam rumah masing-masing untuk mengagungkan kemuliaan-Mu. Mereka meninggalkan kesibukan kerja karena mendengar panggilan-Mu. Mereka rindu mendengar suara-Mu ya Tuhan. Oleh karena segala kebaikan yang Kau karuniakan, maka mereka mendekat demi Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Marilah kita membaca pujian berbalasan yang diambil dari Mazmur 107 ayat 17 sampai 21 yang akan kita bacakan secara silih berganti. Saya akan membaca tulisan yang tercetak keluar, jemaat membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Silakan duduk, kita nyanyikan Kidung Jemaat 51 ayat 1 dan 2. Siapa
Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kebaktian rumah tangga hari ini, kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Namun demikian, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan di dalam doa untuk mohon bimbingan dan penyertaan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena sebagian hamba-Mu telah Engkau pertemukan melalui kebaktian rumah tangga secara daring saat ini. Hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, dan sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu. Demikian pula dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga dapat menyampaikan akan kebenaran firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Markus 8 ayat 31 sampai dengan 38 yang menyatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena nyawanya, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman Tuhan kali ini gereja memberi tema, yaitu berpikirlah seperti Allah. Tema ini mengacu pada penekanan ayat 33, yaitu tentang perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus, yaitu yang berbunyi, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dari tema ini kita diajak untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak Allah terhadap dunia dan manusia, terutama kepada kita umat percaya yang menyebut Allah sebagai Bapa kita dan kita orang percaya sebagai anaknya. Kalau kita sebagai umat yang percaya kepada Bapa,
maka pikiran kita tentu tidak boleh jauh dari apa yang dipikirkan oleh Bapaknya. Terus bagaimana cara agar pikiran kita sebagai anaknya selalu sama dengan pikiran Allah sebagai Bapa kita? Ada sebuah ilustrasi, seorang aktor atau aktris film atau sinetron untuk dapat memerankan tokoh yang akan dimainkan, maka mereka harus memahami akan karakter dari tokoh tersebut. Seperti apa dan bagaimana karakter tokoh tersebut. Para aktor dan aktris ini untuk dapat memahami karakter tokoh tersebut, maka mereka akan melakukan pendalaman tokoh tersebut dengan cara membaca skenario dari jalan ceritanya, ataupun dari tokoh yang akan diperankan tersebut dengan mendalami apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan, ataupun mereka akan mempelajari dari lingkungan orang-orang yang dianggap memiliki karakter hampir sama dengan tokoh yang akan diperankan, atau bahkan akan mempelajari autobiografi ataupun cerita hidup dari seorang tokoh yang akan diperankan. Misalnya seorang tokoh akan memerankan pada film tentang kisah Pak B.J. Habibie, maka sang aktor yang berperan sebagai seorang Pak B.J. Habibie maka akan mendalami tentang karakter Pak B.J. Habibie dari keluarga, dari saudara atau teman dekatnya, atau hasil karyanya, ataupun dengan komunikasi dengan Pak B.J. Habibie itu sendiri. Dengan mendalami tentang karakter tokoh yang diperankan tersebut, maka peran yang akan dimainkan menjadi seperti tokoh sebenarnya. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, terus bagaimana kita sebagai anak Allah untuk dapat memahami karakteristik ataupun sifat Allah, sehingga kita dapat berpikir seperti Allah. Kita jemaat sekalian sebagai anaknya, untuk dapat memahami karakter Allah sebagai Bapa kita, dapat mencontoh dari para aktor dan aktris film tersebut, yaitu dengan membaca skenario dan memahami karakter ataupun sifat dan karya-karya Allah. Terus, di manakah kita membaca skenario tentang Allah? Skenario tentang Allah adanya adalah di dalam firman Tuhan ataupun Alkitab sebagai pedoman dalam memahami karakter Allah. Sehingga apabila kita ingin memahami dan mengetahui tentang sifat dan karakteristik Allah, kita harus rajin membaca dan mendalami skenario tentang Allah melalui Alkitab ataupun firman Allah yang disampaikan para pelayan firman dalam ibadah-ibadah ataupun kebaktian-kebaktian. Namun demikian, tidak cukup hanya dengan membaca skenario dan memahami firman tentang Allah saja, tetapi kita harus berkomunikasi secara langsung dengan Allah secara erat, agar kita dapat memahami karakter dan sifat Allah sebagai tokoh yang akan kita perankan. Komunikasi dengan Allah ini dijalin melalui doa-doa kita kepada Allah. Namun demikian juga tidak cukup hanya dengan memahami firman Tuhan dan berkomunikasi dengan Allah melalui doa kita saja. Untuk dapat memahami tentang Allah, sehingga kita dapat berpikir seperti Allah. Tetapi kita yang mengaku sebagai anaknya juga harus bisa sebagai anak yang bersikap dewasa, bukan sebagai anak yang bersifat kekanak-kanakan.
Sebagai anak yang memiliki sifat kekanak-kanakan, pada dasarnya memiliki sikap yang egois atau hanya memikirkan diri sendiri, tidak peduli terhadap orang lain ataupun tidak peduli terhadap orang tuanya. Yang penting apa yang menjadi keinginannya tercapai. Dan pada umumnya mau enaknya sendiri. Sedangkan seorang yang memiliki sifat dewasa adalah memiliki sifat yang tidak egois ataupun tidak memikirkan diri sendiri. Peduli terhadap orang lain, memahami jerih payah orang tuanya yang telah diterimanya, mau menolong orang lain sehingga orang tersebut bisa dikatakan dewasa. Bapak Ibu Jemaat yang sudah mempunyai anak, apalagi yang lebih dari satu, tentu akan mudah untuk menilai dan membedakan sikap anaknya, mana yang bersifat dewasa dan mana yang bersifat kekanakan. Selain itu, seorang dikatakan memiliki sifat yang dewasa tidak hanya diukur dari umurnya semata, tetapi dilihat dan dinilai dari sikap dan perilakunya. Banyak anak-anak yang dapat kita nilai mempunyai sikap dewasa, tetapi tidak jarang pula banyak orang yang umurnya sudah dianggap dewasa, tetapi memiliki sikap dan perilaku yang bersifat kekanak-kanakan. Secara rohani dan iman kita, orang yang dinilai dewasa adalah tidak hanya menguasai firman Tuhan, mampu menyampaikan firman Tuhan dengan baik, mahir, tetapi dituntut juga untuk dapat melakukannya dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Peduli terhadap sesama, tidak egois, serta memahami akan karya-karya Tuhan yang telah diterima dan dirasakan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita juga punya pikiran seperti apa yang dilakukan Petrus. Apa yang kita pikirkan tidak seperti apa yang Tuhan Allah pikirkan. Kita sering terjebak dalam pemikiran duniawi daripada memikirkan yang bersifat rohani. Sehingga kita dalam menjalani kehidupan sering mengalami tekanan, putus asa, bimbang, gelisah, dan terbebani oleh pikiran-pikiran yang bersifat duniawi. Pikiran duniawi datangnya dari kuasa kegelapan, sedangkan pikiran rohani datangnya dari Tuhan Allah yang menuntun kita pada kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Allah. Bukan kita tidak boleh memikirkan berbuat yang bersifat duniawi, tetapi pikiran dan perbuatan duniawi yang kita lakukan hendaknya dengan tujuan untuk kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Allah. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk dapat berpikir seperti Allah dan hidup kita di dalam kebenaran Allah, marilah kita selalu bertekun dalam membaca skenario Tuhan Allah melalui Alkitab dan firman yang disampaikan oleh para pelayan Tuhan. Kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa yang kita panjatkan, dan kita sebagai anak Tuhan berlakulah sebagai anak yang memiliki sifat dewasa. Kita semua yakin dan percaya bahwa Allah melalui perantaraan Roh Kudus menyertai kita semua dalam memerankan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semua dapat berpikir seperti Allah kehendaki.
Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami datang untuk menaikkan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu pada ibadah kebaktian keluarga GPIB Petra Bogor pada malam hari ini. Kiranya sebagian firman-Mu yang telah kami dengar melalui hamba-Mu pada malam hari ini dapat menjadikan kami untuk dapat selalu membaca, memahami firman-Mu, selalu berkomunikasi dengan-Mu melalui doa-doa kami, dan bimbinglah kami untuk dapat menjadi anak-anak-Mu yang bersikap dewasa, sehingga kami dapat berpikir seperti yang apa Tuhan kehendaki, tidak berpikir seperti yang duniawi kehendaki. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami juga menaikkan doa buat seluruh jemaat GP Petra Bogor. Kiranya Engkau menyertai satu persatu dengan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan sehari-hari yang mereka jalani. Terkhusus lagi kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Benyamin Sauta beserta keluarga dan Ibu Pendeta Maharani beserta keluarga. Kiranya Engkau menyertai mereka dalam tugas pelayanan di jemaat GPIB Petra Bogor. Ya Allah ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan bencana alam lainnya. Kiranya Engkau beri pertolongan, kekuatan, ketabahan dalam menghadapi musibah yang mereka hadapi, dan hanya berserah kepada-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena sakit COVID-19, baik yang sedang menjalani isolasi maupun masa penyembuhan. Kiranya Engkau jamah satu persatu mereka semua ya Tuhan, dan berkatilah obat-obatan dan makanan yang mereka minum dan makan, sehingga memberikan kekuatan tubuhnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat warga jemaat yang menderita sakit, baik yang di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Engkau jamah, sehingga mereka dapat pulih dan sehat kembali. Kami juga berdoa buat panitia Paskah tahun 2022. Kiranya Engkau sendiri yang membimbingnya dalam melaksanakan persiapan hingga pelaksanaannya nanti. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat semua penata layanan yang ada di gereja GPIB Petra Bogor ini. Kiranya Engkau melindungi dan memberi kekuatan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Peliharalah kami dalam kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada kita semua dengan memberi persembahan sambil mengingat nats Alkitab dari 2 Tawarikh 26 ayat 5 yang menyatakan, ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segalanya berhasil. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 287 ayat yang 1. Marilah berdiri dan kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan Allah kami, hidup yang Kau karuniakan sungguh melebihi apa yang kami pikirkan. Segala pekerjaan yang tidak sempurna telah Kau sempurnakan oleh Yesus Kristus. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu dengan membawa persembahan sukarela ini, bukan untuk membuat Engkau menjadi kaya, melainkan untuk memuliakan nama-Mu, serta menjadi berkat bagi banyak orang yang menderita. Amin. Tetap berdiri. Jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah firman Tuhan yang telah jemaat dengar dalam kehidupan jemaat sehari-hari. Arahkanlah hati dan pikiran Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan Allah. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus.